Kenapa Kevin De Bruyne bisa memberikan umpan yang seolah-olah mustahil? Dia bukan seorang pemain yang cepat seperti Kylian Mbappe. Dia juga bukan yang paling kuat seperti Cristiano Ronaldo. Atau dia juga bukan seorang dribbler ajaib seperti Lionel Messi. Tapi dia tahu harus mengoper ke arah mana, bahkan sebelum orang lain sadar ada celah di sana. Dan pertanyaannya, apakah ini bakat? Atau ada penjelasan ilmiah di baliknya? Hari ini kita akan bahas 3 teori yang menjelaskan kenapa otak De Bruyne itu berbeda. Teori pertama, teori ini disebut sebagai Ecological Dynamics Theory, yang dimana sederhananya teori ini bilang bahwa performance hebat itu bukan cuma soal skill individu, tapi soal interaksi antara pemain, situasi pertandingan, dan juga ruang dan waktu. Kevin De Bruyne tidak melihat sekedar arah bola, tapi ia membaca ruang. Dan ketika back maju sedikit saja, dia melihat itu sebagai sebuah kesempatan, yang dalam teori ini disebut sebagai affordance, atau peluang aksi yang muncul dari sebuah lingkungan. Jadi, De Bruyne tidak berpikir lama, tapi dia merespon dari perubahan kecil yang ada dalam sepersekian detik. Itulah kenapa di bawah sistem permainan cepat seperti Manchester City, dia selalu terlihat selangkah lebih maju dibandingkan pemain lainnya. Itu bukan karena dia yang paling cepat, tapi karena dia yang lebih sigap dalam membaca lingkungan. Teori yang kedua, teori ini dinamakan dengan dual process theory, yang dimana teori ini menjelaskan bahwa otak kita punya 2 sistem berpikir. Sistem yang pertama ialah sistem otak yang berpikir cepat dan intuitif. Lalu sistem kedua yang dimana otak berpikir lambat, analitis, dan penuh dengan pertimbangan. Ketika kamu belajar mengemudi pertama kali, kamu otomatis akan menggunakan sistem yang kedua, yang dimana otak kamu akan berpikir terus, menganalisa, dan memberikan pertimbangan. Namun setelah bertahun-tahun, kamu akan mengemudi tanpa sadar dan menggunakan sistem yang pertama. Begitu juga dengan Kevin De Bruyne yang menggunakan sistem pertama ketika ia bermain bola. Ribuan jam latihan membuat pola-pola permainan tersimpan dalam otaknya. Jadi ketika ia memberikan true pass, itu bukan karena dia menghitung sudut dan jarak seperti matematika. Itu seperti intuisi yang sudah terlatih. Dan kamu tahu, di level elite, perbedaan 0,5 detik saja itu bisa menentukan gol atau tidak. Teori yang ketiga, The Chunking Theory. Teori ini sering dipakai untuk menjelaskan kenapa Grandmaster catur itu bisa bermain dengan luar biasa. Karena mereka tidak melihat 32 bidang, tapi mereka melihat pola. Begitu juga dengan Kevin De Bruyne. Ia tidak melihat 22 pemain yang berlarian secara bersamaan, tapi dia melihat pola-pola permainan, seperti pola pertahanan yang terbuka, half space yang kosong, serta rekan tim yang akan berlari untuk mendapatkan bola. Otaknya melompokkan informasi menjadi chunk atau paket-paket pola yang tersimpan dalam otaknya. Karena itu, ia bisa memproses informasi jauh lebih cepat dibandingkan dengan pemain biasa. Bagi kita, situasinya terlihat rumit, tapi bagi De Bruyne, itu pola yang sangat familiar. Dan sebagai penutup, pertanyaannya, apa yang membuat Kevin De Bruyne itu istimewa? Dan jawabannya bukan cuma teknik, jawabannya bukan cuma fisik, tapi kemampuan De Bruyne dalam membaca lingkungan, kemampuannya melatih intuisi dalam melihat pola-pola permainan, serta kemampuannya mengenali sebuah pola yang lebih cepat dibandingkan dengan orang lain. Kabar baiknya, ini bukan cuma soal bakat. Teori-teori tadi menunjukkan bahwa otak kita itu bisa dilatih. Dan dengan latihan tepat, repetisi, serta exposure terhadap situasi yang kompleks, otak kita akan terus berkembang. Mungkin kita tidak akan menjadi Kevin De Bruyne berikutnya, tapi kita bisa melatih cara berpikir kita, baik di olahraga, bisnis, atau kehidupan sehari-hari. Karena pada akhirnya, yang membedakan elit dan biasa ialah cara mereka memproses dunia.